Hari ini bersihkan hati kita untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan, bahwa heran saya kenapa hadis-hadis yang berkaitan dengan hubungan ranjang dan kelainan yang diderita oleh Nabi itu, saudara-saudara. Saya sering mempertanyakan kepada diri saya sendiri mengapa kehidupan ranjang menjadi sebuah topik, tetapi memang itu adalah inti sari dari ajaran agama yang disebut keyakinan saya yang lama, dan menurut saya paling mengejutkan adalah kehidupan seksual dari laki-laki yang menurut para pengikutnya itu adalah manusia terbaik yang pernah lahir di muka bumi ini, dan begitu sangat diagung-agungkan. Kita uji bersama beberapa dari kisah beliau, bukan kisah yang diceritakan dari musuh-musuhnya ataupun dari orang-orang yang haternya, pembencinya, tetapi kisah yang dibuat asli, otentik oleh kaumnya sendiri, bahkan oleh istrinya sendiri. Sumber ini didapat dari buku hadis. Penulis memiliki terbitan yang jelas. Artinya, apa yang saya sampaikan bukan sebuah hoak. Nah, ya tentu saja sampul buku itu bermacam-macam. Hanya ini ulama-ulama Indonesia kok tidak mengambil perhatian. Mereka melangkahi dan tidak menjadi bahan renungan bahwa ajaran ini, saudara-saudara, tidak perlu diajarkan lagi di abad modern ini. Memang bukunya banyak dijual, tetapi ketika orang membaca malu untuk mengatakan bahwa beliau itu orang mulia. Nah, dalam Sahih Muslim 2547, nah, ini saya kutip, telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, dan diceritakan kepada kami Usamah, dan diriwayatkan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Dia berkata, saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Usamah, dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah. Dia berkata, Rasulullah SAW menikahiku pada waktu berumur 6 tahun dan memboyongku membina rumah tangga denganku ketika saya berusia 9 tahun. Aisyah berkata, sesampainya di Madinah, saya jatuh sakit selama sebulan sehingga rambutku pada rontok. Setelah sembuh, Ummu Ruman mendatangiku. Ketika itu saya sedang bermain-main dengan kawan-kawanku, lantas dia memanggilku dan saya mendatanginya, namun saya tidak tahu apa yang dia inginkan dariku. Kemudian dia memegang tanganku dan membawaku sampai ke pintu rumah. Saya terengah-engah sambil menarik nafas, sehingga nafasku lega kembali. Kemudian saya dibawa masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba di sana telah menunggu beberapa wanita Ansor. Mereka mengucapkan selamat dan kebaikan kepadaku. Lantas Ummu Ruman menyerahkanku kepada mereka. Akhirnya mereka membersihkan kepalaku dan mendandangiku pada waktu duha, artinya sepenggal matahari, kira-kira jam 9, jam 10. Terkejutnya saya ketika melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul di tempat kami. Kemudian mereka menyerahkanku kepada beliau. Artinya, jadi menikah di Mekah dan sampai di Madinah kira-kira masih setelah itu beberapa lama, dan usia 9 tahun Muhammad mengawini dia sebagai suami istri. Jadi begitu. Sahih Muslim 2548.
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah, dan menceritakan dari jalur lain telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair, sedangkan lafaznya dari dia, dan menceritakan kepada kami Abdah, yaitu Ibnu Sulaiman dari Hisham, dari ayahnya, dari Aisyah berkata, Nabi SAW menikahiku ketika berumur 6 tahun. Dan beliau memboyongku, membina rumah tangga denganku ketika saya berumur 9 tahun. Itu tidak jauh berbeda. Tetapi intinya ini adalah pengakuan Aisyah. Yang saya herankan, debator-debator muslim, apologetika muslim mengatakan Aisyah sudah berumur 15 tahun. Dari mana mengatakan Aisyah 15 tahun? Sedangkan ini yang berbicara langsung ini adalah Aisyah, pelakunya sendiri. Tetapi muslim berusaha semaksimal mungkin bahwa Aisyah sudah gede untuk menghindarkan diri bahwa Muhammad itu adalah pedofil. Jadi itu saudara-saudara, di 2549 telah menceritakan kami Abdul bin Hamid mengabarkan kepada Abdul Razak, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, Urwah dari Aisyah bahwa Nabi SAW menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan dia diantar ke kamar beliau ketika berusia 9 tahun. Dan ketika itu dia sedang membawa bonekanya, sedangkan beliau wafat darinya ketika dia berusia 18 tahun. 18 tahun. Artinya ucapan apa yang saya terangkan selama ini tidak salah. Jadi janda umur 18 tahun. Tetapi berdasarkan Al-Quran surat ke-33 ayat 53, jangan menyakiti hati Nabi dengan mengawini janda-jandanya setelah dia mati. Karena itu adalah dosa besar. Jadi tidak boleh menikahi istri-istri Nabi. Sedangkan Aisyah waktu menjadi janda umur 18 tahun. Dan Aisyah meninggal umur 58 tahun. Jadi dari waktu-waktu itu banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah menjadi sumber penulisan para penulis hadis setelah itu. Dan dari situ kita menemukan banyak sekali kontradiksi yang dialami baik di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran. Karena ada beberapa naskah Al-Quran yang nggak masuk di dalam Al-Quran yang sekarang ini, yang di tangan muslim, yang ayatnya 6.666 ayat itu. Banyak sekali. Kemudian ada lagi naskah Ali bin Abi Thalib. Maksud saya banyak sekali muslim menulis sejarah Nabi dari kisah-kisah Aisyah, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Begitu banyak saudara-saudara. Nah ini yang terus saya laporkan kepada penonton saya. Sementara apa? Sementara muslim berusaha maksimal untuk mencari pembuktian-pembuktian, yaitu menghapus sejarah Muhammad yang pedofil itu. Dan lebih daripada itu, kenapa? Agama itu menjadikan hal yang seksual sebagai inti dari ajarannya sendiri, yaitu ajaran agamanya. Begitu pedulinya sang pemberi firman itu, yaitu Allah, SWT yang mereka katakan, terhadap masalah-masalah yang begini. Sementara masalah-masalah itu tidak diceritakan secara vulgar oleh Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, Sahih 2550 yaitu 2550 Sahih itu, dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, Ishaq bin Ibrahim, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Quraib, Yahya, Ishaq mengatakan telah mengabarkan kepada kami, sedangkan
yang dua mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-Amshi dari Ibrahim Al-Aswad dari Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahinya ketika dia berusia 6 tahun dan berumah tangga dengannya ketika berusia 9 tahun, dan tatkala beliau wafat dia berusia 18 tahun. Clear. Karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, benar nggak Abi? Kenapa di dalam debat-debat di medsos selalu mengatakan itu hadis palsu? Palsunya di mana kalau ini adalah hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari 4738. Misalnya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, menceritakan kepada kami Sofyan dari Hisham, dari bapaknya, dari Aisyah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda menikahinya saat ia berumur 6 tahun dan digauli saat berumur 9 tahun. Dan Aisyah hidup bersama dengan beliau selama 9 tahun sampai meninggal. Artinya usia 18 tahun. Clear lagi sudah semuanya. Adapun hadis-hadis yang dipakai oleh saudara-saudara muslim itu semuanya tidak bisa mengalahkan hadis yang sudah diriwayatkan baik oleh Bukhari maupun oleh Muslim. Bukhari dan Muslim ini adalah hadis sahih. Sahih dari semua hadis yang ditulisnya saudara-saudara. Ya saya nggak ngarang ataupun saya menyampaikan yang hoak. Nggak bisa dong. Saudara-saudara, kalau saya mengatakan ini adalah kegiatan yang hoak. Atau Sahih Bukhari 4761. Saya ungkapkan lagi. Menceritakan kami Qabishah bin Utbah menceritakan kepada kami Sofyan bin Hisham bin Urwah dari Urwah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah saat ia berumur 6 tahun, kemudian beliau hidup bersama dengannya, menggaulinya saat berumur 9 tahun, dan Aisyah hidup bersama-sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 9 tahun. Ibnu Majah, nah ini adalah hadis yang diriwayatkan di bawah dari Bukhari dan Muslim. Ibnu Majah menulis begini, 1866 nomor hadisnya, menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, menceritakan kepada Amir bin Musir, menceritakan kepada Hisham bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahiku di saat umurku 6 tahun. Lalu kami datang ke Madinah dan singgah di Bani Al-Harith ibnu Hazraj. Namun aku terkena demam hingga rambutku berguguran ketika sumbuh dan panjang rambutku telah sampai sepundak. Ibuku yang bernama Ruman mendatangiku. Waktu itu aku sedang bermain urjuhah bersama dengan teman-temanku. Ia memanggilku ketika aku pun mendatanginya, namun aku tidak tahu ada apa. Ibuku memegang tanganku dan mengajakku pada pintu rumah. Sementara nafasku masih terengah-engah, lantas ibuku mengambil air dan membasuh muka rambutku. Setelah itu ia memasukkan aku ke dalam rumah, dan ternyata di dalamnya telah berkumpul wanita-wanita Ansor. Mereka mengatakan semoga dalam kebaikan dan berkahan atas keberuntungan yang besar. Ibuku menyerahkan aku kepada mereka hingga mereka membenahi kondisiku menjadi segar dan cantik. Namun aku belum juga tersadar hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangiku di waktu duha. Ibuku lantas menyerahkan aku kepada beliau, sementara umurku waktu itu masih 9 tahun. Wah, banyak sekali hadis-hadis yang mendukung itu. Artinya begini, bahwa apa yang saya sampaikan selama ini tidak hoax ataupun mengada-ada. Beliau tidak kawin 2 tahun kurang. Dan beliau mengawini Aisyah ketika ia berusia 6 tahun. Jadi beliau serumah dengan dia itu umur 9 tahun. Anda bisa membayangkan anak
umur 9 tahun. Nah, masih banyak lagi hadis yang sama bunyinya, baik dari referensi yang ditulis oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, nanti dicari lagi oleh Anda semua dalam kitab Tirmizi juga ditulis seperti itu. Bagaimana sifat perkawinan Muhammad itu ketika dia berumur 6 tahun dan dikawini pada usia 9 tahun. Secara pribadi, saya kalau mempermasalahkan, tuntut saja saya ataupun penerbit-penerbit buku-buku hadis, hapus kalian hadis itu dari peredaran agar tidak dibaca dan dijadikan rujukan lagi oleh kata mereka menghina ajaran agama. Sesungguhnya kalianlah yang menghina dan mempermalukan diri kalian sendiri.